Halo teman-teman sekalian, jujur gue bingung dari tadi gue pakai aku aja lah. Oke, jadi ceritanya aku bingung. Tadi aku itu makan kurang banyak gitu. Jadi jeng jeng, jeng jeng. Aku motor-motoran sendirian, beli jajan. Ya, ini gue beli cimol sama bakso ya. Gak tau lah, tumben banget gue kayak gini. Rasa jagung plus balado. Ya sambil ngobrol-ngobrol sebentar kali ya. Oke, jadi gue itu dulu itu cukup menjaga makan gitu ya. Nggak makan gorengan, nggak makan manis, terus lebih banyak protein gitu ya. Tapi gue rasa makin kesini makin ya makan aja gitu loh. Nggak perlu gimana-gimana. Karena gue pikir gue bukan atlet, gue juga nggak punya target apa-apa dalam olahraga. Jadi ya makan yang enak. Jadi gue kan dulu kan itu berat badan 48 gitu ya. Jadi gue pikir gue harus menaikkan berat badan. Dan gue mulai rajin olahraga, gue makan lebih sering, lebih banyak gitu ya. Dan akhirnya gue mencapai sekarang mungkin 57 ya. Setelah mencapai ideal, kan setiap orang kan ideal itu beda-beda, sesuai juga ditentukan sama tinggi badan kan. Jadi bagi gue itu ideal itu di angka sekitar 57-58 gitu lah, dengan tinggi badan 165 gitu. Jadi setelah gue search di Google di mana gitu ya, gue menemukan bahwasanya angka ideal gue itu sekitar 57-58 tuh. Dan dari 48 menuju 57 itu gue itu penuh proses dan semangat bro. Tapi yang gue heran ketika gue mencapai target gue itu, ya udah merasa biasa aja gitu lah. Ya gue senang banget. Gue nggak kelihatan kurus banget, ya udah mendingan gitu lah, udah pas lah. Pipi juga nggak bisa dibilang tembem, tapi nggak bisa juga dibilang kemot, juga nggak bisa. Udah pas lah ya. Jadi gue pikir itu setiap orang itu harus mempunyai keinginan buat terus update. Karena kalau enggak, ketika impian itu atau target itu udah tercapai, motivasi itu bakal hilang coy. Kayak ibaratnya dulu gue ketika berat badan 48 sangat termotivasi untuk menaikkan massa otot gitu. Dan ketika udah sampai di angka 57, sekarang gue olahraga biasa aja, nggak sekeras dulu gitu loh. Ya pikir kalau gue mau lebih lebih olahraga lebih keras gitu ya, gue kira gue harus mempunyai target baru dalam olahraga, misalkan menaikkan ke 65 gitu ya. Tapi gue secara pribadi nggak pengen sih, karena badan yang berat itu membutuhkan kalori yang lebih banyak. Kalori yang lebih banyak itu membutuhkan makanan yang lebih banyak juga. Beli bakso sama cimol. Kenapa gua beli jajan-jajanan kayak gini? Jadi ceritanya tadi pas habis maghrib ya, gua merasa gua kurang makan cuy. Makan nasi sama telur itu aja cuy. Dan gua pikir kok hambar gitu ya, bosen gitu ya. Akhirnya gua kepikiran buat
motor-motoran, dan gue motor-motoran ada cimol, ada bakso, ya udahlah gue belilah. Ternyata enak juga, rasa jagung sama balado. Tapi gue belum makan bakso, jadi ntar aja lah. Gue udah jarang take video kayak gini, ngobrol depan kamera, ngomong depan kamera tuh udah jarang. Jadi gue merasa belibet lagi ketika ngomong. Oh ya, gue juga mau cerita ya. Dulu ketika gue kelas 10 itu pikiran gue cuma olahraga coy. Kayak setiap hari itu gimana caranya bisa ngangkat lebih berat, lebih banyak repetisi gitu ya. Gimana program yang lebih baik, gimana cara gedein otot dan lain sebagainya. Tapi ketika gue kelas 12 ini, gue memikirkan hal yang lain coy. Gue sadar bahwasanya gue bentar lagi mau lulus, dan gue bingung apakah gue bakal keterima di salah satu PTN atau enggak. Dan ya, ini obrolan apa sih, nggak jelas banget. Ngomongnya bertele-tele, ngomongnya muter-muter, ngomongnya belibet, ya gimana sih. Nggak apa-apa, itulah yang namanya proses. Mungkin ini ketika gue ngomong kayak gini belibet, tapi nggak tahu ketika gue konsisten selama 1 tahun 2 tahun, mungkin gue ngomongnya udah lebih baik, udah lebih lancar gitu. Karena di situ ada proses, di situ ada konsistensi gitu. Saran gue sih ya, ketika lu mau mengerjakan sesuatu, ya mulai aja dulu. Mungkin awalnya kelihatan cringe gitu, nggak jelas gitu, kelihatan malu-maluin gitu. Jadi kalau kalian itu pengen mulai tapi nunggu sempurna itu sulit cuy. Tapi ketika lu mulai dan konsisten, sempurna itu bakal mendekati lah. Itu akan berproses ke situ. Soalnya di proses itu kita kan akhirnya terbiasa dengan misalnya video. Ya awalnya video pertama jelek, video kedua masih jelek, ketiga makin jelek, tapi keempat, wah udah mulai bagus nih, wah udah paham nih caranya nih. Seterusnya terus kemudian sampai pada tahap ke 100 video, wah ternyata perbedaannya udah jauh banget dari video yang pertama gitu. Nah karena di situ ada proses, di 1 ke 100 itu, di antara itu ya banyak proses yang terjadi gitu. Proses belajar, proses gagal, proses ngomong belibet, proses ngomong sulit, ngomong salah ngomong, terlalu kaku, terlalu formal, terlalu bertele-tele, muter-muter dan sebagainya. Ya segitu aja sih. See you.